Everton berhasil kalahkan Chelsea. Chelsea kalah di markas Everton pada laga pekan ke-16. Chelsea yang kerap menekan pertahanan Everton, tapi mereka kesulitan untuk bisa menjebol gawang lawan. The Toffees malah bisa bermain dengan kritis di lini serang, dan mereka pun berhasil mencetakkan 2 gol lewat Abdoulaye Doucouré dan juga Lewis Dobbin. Dengan hasil ini maka Everton sekarang mengemaskan 13 angka dan berada di urutan ke-17 klasemen sementara. Sementara itu Chelsea masih tertahan di urutan ke-12 dengan koleksi 19 poin. Bergeser ke pertandingan lain, Man City berhasil mengalahkan Luton dengan skor akhir 2-1 di Kenilworth Road. Man City yang superior di laga ini sempat dikejutkan dengan gol pembuka dari Luton. Elijah Adebayo memecah kepuntuan bagi tuan rumah di menit ke-45. Mentalitas juara Man City berbicara di babak kedua. Skuad dari Josep Guardiola ini membalikkan keadaan lewat gol dari Bernardo Silva dan juga Jack Grealish di menit ke-65. Kemenangan ini menjaga Man City bersaing di papan atas klasemen sementara dengan koleksi 33 poin dan berada di posisi keempat klasemen sementara. Sedangkan Tottenham meraih kemenangan 4-1 saat menjamu Newcastle United di lanjutan Liga Inggris. Bagi Spurs ini menyudahi rangkaian 5 laga tanpa kemenangan. Kali ini 4 gol Tottenham hadir dari Destiny Udogie, brace dari Richarlison dan juga 1 tambahan dari Son Heung-min. Newcastle United baru bisa menciptakan gol pada masa injury time, tepatnya di menit ke-91 lewat Joelinton. Dengan hasil ini Tottenham naik ke peringkat kelima klasemen dengan torehan 30 poin, sementara Newcastle berada di urutan ke-7 dengan koleksi 26 poin. Bergeser ke La Liga, Girona memantapkan diri sebagai pesaing gelar juara di musim ini. Pasukan Mikel sukses menumbangkan Barcelona 4-2. 4 gol Girona hanya mampu dibalas 2 oleh Barcelona lewat Robert Lewandowski dan juga Ilkay Gundogan. Hasil ini membuat Girona ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 41 poin atau unggul 2 angka dari Real Madrid, dan Barcelona ada di urutan keempat dengan koleksi 34 angka. Sedang dari Serie A, AS Roma dan Fiorentina harus berbagi poin usai bermain imbang 1-1. Gol cepat Romelu Lukaku dibalas oleh Lucas Martinez di babak kedua. Hasil ini membuat Roma tertahan di peringkat 4 klasemen sementara dengan koleksi 25 poin. Sementara itu Fiorentina memantapkan diri di posisi yang ke-7. Milan kalah lini pertahanan jadi sorotan. AC Milan takluk 2-3 dari Atalanta usai bermain dengan 10 orang di penghujung laga, dan pelatih Stefano Pioli menyayangkan banyaknya kesalahan timnya dalam pertahanan yang berujung gol lawan. Kartu merah yang didapatkan oleh David Calabria di injury time babak kedua mengubah nasib Milan di laga ini. Bermain dengan 10 orang menghadirkan masalah, namun harusnya kami bisa lebih baik dalam bertahan dan mengambil keputusan, ujar dari Stefano Pioli. Everton tak mau lepas sang berlian muda ke Manchester United. Manchester United nampaknya akan menemui kegagalan dalam upaya mendatangkan Jarrad Brandwaite. Everton dilaporkan ogah melepas sang pemainnya di musim dingin nanti. Everton menolak untuk menjual Brandwaite karena mereka berada dalam situasi yang cukup sulit saat ini. Namun laporan itu mengklaim bahwa Manchester United tetap punya kesempatan untuk bisa mendatangkan Brandwaite di tahun 2024 nanti. Namun syaratnya Everton harus terdegradasi dari Liga Inggris, sehingga The Toffees mau tak mau harus menjual pemain-pemain kuncinya seperti Brandwaite. Bek Atletico masuk dalam radar Fenerbahce dan juga Besiktas. Minimnya menit bermain reguler membuat masa depan Caglar Soyuncu bersama Atletico Madrid menjadi tanda tanya besar. Menurut laporan dari TT Sport, Fenerbahce dan juga Besiktas siap saling sikut untuk bisa mendapatkan jasa dari Soyuncu. Semenjak dipinang Atletico pada musim panas 2023, Soyuncu memang kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler. Bek tengah berusia 27 tahun itu belum sekalipun dipercaya tampil sebagai starter di ajang La Liga dan cuma mampu mencatatkan 4 penampilan sebagai pemain pengganti. Dalam laporan dari TT Sport menyebut, Fenerbahce berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan dari Soyuncu. Mereka dilaporkan telah mulai menjalin kontak dengan perwakilan dari sang pemain.
Juventus siap tumbalkan 2 pemain demi bintang Atalanta. Klub Serie A Italia Juventus dikabarkan siap menjual 1 atau 2 pemainnya untuk bisa mendatangkan 10 Commanders dari Atalanta di bursa transfer. Melansir laporan dari La Gazzetta dello Sport, Juventus menyiapkan langkah untuk bisa mendatangkan pemain berumur 25 tahun itu di bulan Januari. Ada skenario yang sedang Juventus siapkan, yakni menjual Matteo Solé dan juga Samuel Eling Jr. Juventus dikabarkan siap melepas sampai 2 pemain untuk bisa mendanai transfer dari Commanders. Sedangkan Atalanta sendiri diketahui meminta tebusan sekitar 50 juta euro untuk sang pemainnya. Chelsea tertarik datangkan Hakan Calhanoglu. Melansir dari laporan dari Toto Sport, Chelsea dilaporkan tertarik untuk bisa mendatangkan Hakan Calhanoglu dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Bersama Nerazzurri, Calhanoglu mampu tampil ke Milan. Buktinya kini ia sudah mencatatkan 6 gol dalam 14 pertandingan bersama Inter Milan. Dirinya kini dianggap menjadi salah satu gelandang terbaik di Serie A, sehingga tak heran jika Chelsea kini tertarik untuk bisa mendatangkannya. Ter Stegen siap berebut tempat dengan Manuel Neuer di Piala Eropa 2024. Penjaga gawang Barcelona Marc-Andre ter Stegen memiliki pengalaman yang tidak menguntungkan ketika berada di era Manuel Neuer. Ia selalu kesulitan menjadi kiper timnas utama Jerman apabila Neuer sedang dalam kondisi yang fit. Situasi itu akan membuat ter Stegen kesulitan untuk menjadi penjaga gawang utama timnas Jerman di Piala Eropa mendatang. Meski begitu, ter Stegen mengaku siap bersaing dengan Neuer untuk bisa mendapatkan satu tempat di starting 11 milik timnas Jerman. Lautaro Martinez kandidat terkuat peraih sepatu emas Serie A Italia. Kapten Inter Milan Lautaro Martinez memperketat cengkeramannya dalam perebutan gelar sepatu emas di musim ini saat timnya berhasil menghancurkan Udinese 4-0. Lautaro berhasil menembus 10 gol. Pemain asal Argentina ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan koleksi 14 gol atau 6 gol lebih banyak dari pesaing terdekatnya yakni Oliver Giroud dari AC Milan. Akibat kritik wasit, Jose Mourinho bisa dapatkan sanksi dari Federasi Sepak Bola Italia. Pelatih AS Roma Jose Mourinho melayangkan kritik kepada wasit Serie A Italia dalam laga kontra Sassuolo. Dan akibat tindakan tersebut, The Special One berpotensi terkena sanksi oleh Federasi Sepak Bola Italia. Sanksi yang diberikan adalah hukuman selama 10 hari tidak boleh mendampingi AS Roma. Dan benar saja pada Jumat kemarin Mourinho dipanggil oleh Federasi dan menjalani sidang yang dipimpin oleh Giuseppe Cini. Anti-LGBT, ini satu-satunya kapten tim Liga Inggris yang tolak pakai ban kapten pelangi. Kapten tim papan bawah Liga Inggris yakni Sheffield United mencuri perhatian di laga Liga Inggris pada tengah pekan kemarin. Anel Ahmedhodzic tak mau mengenakan ban kapten pelangi di Liga Inggris sebagai bentuk dukungan untuk kaum LGBT. Anel Ahmed tercatat jadi pemain pertama dalam 7 tahun yang enggan mengenakan ban kapten pelangi di Premier League atau kompetisi kasta tertinggi di Liga Inggris tersebut. Bek internasional Bosnia tersebut adalah seorang muslim dan ia mengenakan ban kapten biasa saat para kapten tim yang lain memakai ban kapten pelangi. 7 musim sukses, Guardiola kini mendapatkan tantangan besar di Manchester City. Guardiola mendapatkan tantangan besar dalam karirnya saat menangani Manchester City setelah melalui 7 musim yang cukup gemilang. Ia pun kini berambisi membawa Manchester City bangkit dan kembali meraih posisi puncak. Bernardo Silva dan kawan-kawan menatap laga selanjutnya dengan statistik yang buruk setelah hanya sekali menang dalam 5 laga tandang terakhirnya di ajang Liga Inggris. Guardiola sendiri mengaku timnya punya tugas berat untuk merubah situasi yang tak menyenangkan dalam skuadnya. Manchester United kalah, Erik ten Hag minta maaf kepada fans setan merah. Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta maaf kepada para fans dari Manchester United yang menyebut timnya bermain dengan buruk sehingga mereka kalah dari Bournemouth. Ketika ditanya apakah penyebab utama Manchester United kalah, ten Hag punya teori tersendiri. Ia menyebut gol cepat dari Bournemouth mengubah jalannya pertandingan. Unai Emery tak menyangka Aston Villa bisa kalahkan City dan Arsenal. Manajer Aston Villa Unai Emery mengaku sangat bahagia dengan keberhasilan timnya yang bisa mengalahkan Manchester City dan juga Arsenal dalam sepekan terakhir. Menanggapi catatan apik tersebut, Unai Emery mengaku tak menyangka bisa melakukannya bersama klubnya pada saat ini. Emery juga mengaku akan sangat sulit bagi dia untuk mengulangi prestasi serupa di masa yang akan datang.
Manchester United kalah, Bruno Fernandes dipastikan absen ketika berhadapan dengan Liverpool. Di tengah rasa frustasi, Manchester United menciptakan gol balasan. Bruno Fernandes justru mendapatkan kartu kuning pada 4 menit terakhir waktu normal permainan. Kartu kuning itu adalah kartu kelima bagi Bruno Fernandes di ajang Liga Inggris. Dengan demikian Fernandes otomatis diskor 1 pertandingan Manchester United selanjutnya, yang celakanya akan berhadapan dengan Liverpool di Anfield Stadium pada tanggal 17 Desember nanti. Tanpa Bruno Fernandes, lawatan Manchester United ke kandang Liverpool akan semakin menantang. Pasalnya Fernandes adalah pemain Manchester United yang paling banyak terlibat dalam proses terjadinya gol, usai mengemaskan 5 gol dan juga 5 assist. Liverpool si raja comeback Liga Inggris. Liverpool berhasil mengalahkan Crystal Palace meski sempat tertinggal lebih dahulu, dan kemenangan ini menegaskan status Dres sebagai raja comeback di Liga Inggris. Ini menjadi kemenangan kelima Liverpool dalam situasi membalikkan keadaan. Sebelumnya menang comeback atas Bournemouth 3-1, Newcastle United 2-1, Wolverhampton 3-1, dan juga Fulham 4-3. Skuad mencatat Liverpool jadi tim terbanyak meraup poin dalam kondisi tertinggal lebih dahulu ketimbang klub-klub Liga Inggris yang lainnya. Mohamed Salah cetakkan gol ke-200. Mohamed Salah menorehkan rekor saat mencetakkan gol ke gawang Crystal Palace. Si raja Mesir tersebut kini punya rekening 200 gol bersama Liverpool. Salah juga menorehkan rekor dengan berhasil mengumpulkan 150 gol di ajang Liga Premier Inggris, dan dia pun menjadi pemain pertama asal benua Afrika yang bisa melakukannya. Dan manajer Liverpool Jurgen Klopp melontarkan pujian untuk sang pemain andalannya Mohamed Salah yang sukses mencatatkan 200 golnya bersama Liverpool. Comeback lawan Crystal Palace, Mohamed Salah sanjung mental baja Liverpool. Winger Liverpool yakni Mohamed Salah super girang melihat timnya mampu mengalahkan Crystal Palace. Ia menyebut kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa timnya kini punya mental baja. Kepada TNT Sport, Salah menyebut kemenangan atas Crystal Palace ini punya arti penting bagi timnya, karena itu menunjukkan Dres punya mental baja. Menurut Salah, membangun mentalitas seperti ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Pasalnya ia menilai bahwa Liverpool masih membangun tim mereka, sehingga ketika mereka punya mentalitas seperti itu jadi sesuatu yang sangat bagus. Cetak gol kemenangan Liverpool, Harvey Elliott sebut rasanya luar biasa. Gelandang muda Liverpool Harvey Elliott merasa gembira dengan kemenangan timnya atas Crystal Palace. Ia mengaku timnya benar-benar bekerja keras untuk bisa mengamankan kemenangan tersebut. Harvey Elliott mengaku kirang timnya meraih kemenangan di laga ini. Ia menyebut 3 poin yang didapatkan timnya di laga tersebut sangatlah krusial karena mereka berhasil memanjat naik ke puncak klasemen sementara.